Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, yang gantengnya seperti Nabi Yusuf, cantiknya seperti bidadari surga, dan sikapnya yang penuh bijaksana. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan Al-Qur'an adalah gambaran dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak di dalam hati. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Denny Irawan, asal dari Sumatera Utara, saat ini berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, tausiah yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pendidikan Islam di era milenial dan sikap kita yang harus penuh dengan akhlakul karimah. Para generasi milenial dimanapun berada, pada zaman saat ini, di era yang serba maju, kita dihadirkan dengan teknologi-teknologi yang canggih, kita dihadirkan dengan sikap-sikap ketertarikan terhadap media sosial. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita meninggalkan identitas kita sebagai umat Islam, dan jangan sampai kita menghilangkan nilai-nilai etika dalam bermedia sosial. Boleh atau tidak kita menggunakan media sosial? Boleh-boleh saja, selagi kita menggunakannya dalam hal kebaikan, kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Banyak kita jumpakan masyarakat di sekitar kita, bahkan teman-teman di sekitar kita, sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit buat status. Ada yang buat statusnya lagi bahagia, bahkan ada yang membuat statusnya lagi sedih, sampai-sampai orang melihatnya, ini dia atau bukan, ini orang lagi apa. Jangan sampai bermedia sosial di zaman yang serba maju ini, para generasi-generasi milenial malah menyebarkan berita-berita bohong, malah mengumpulkan dosa-dosa. Oleh sebab itu, ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bermedia sosial jangan sampai menjual aurat. Banyak teman-teman kita, bahkan orang-orang di luar sana yang ingin terkenal, ia memberikan sesuatu yang heboh, ia memberikan sesuatu yang buat orang lain tertarik. Apa itu? Nih, terkadang banyak terhadap wanita yang menebarkan fotonya, yang mengupload fotonya hanya menggunakan pakaian yang bertalikan satu. Nah, jangan sampai seperti itu terhadap generasi-generasi milenial, terkhusus umat Islam. Karena apa? Karena hal itu sama saja kita menebarkan atau menjual aurat kita. Bayangkan ketika yang melihat puluhan orang, ratusan bahkan ribuan orang, betapa banyak dosa yang kita perbuat. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai generasi-generasi yang seharusnya mampu memberikan kontribusi yang baik bagi negara ini, bagi agama ini, malah sebaliknya, malah merusak dari identitasnya, yaitu agama Islam. Lalu yang kedua, sebagai generasi milenial, jangan sampai kita mempunyai keinginan, mempunyai kebiasaan, yaitu membuat orang lain tidak nyaman. Dengan apa? Dengan menebarkan kebencian. Jangan sampai kita mempunyai sikap
aktif di media sosial memberikan informasi buruk sehingga orang lain melihat video kita, orang lain melihat informasi dari kita, semuanya penuh dengan kejelekan. Lalu yang ketiga, ketika kita bermedia sosial, kita harus cakap, kita harus mampu memfilter, kita harus mampu bersikap kritis terhadap informasi-informasi yang kita sebar. Karena zaman sekarang sangat mudah, setiap ada informasi-informasi yang masuk di handphone kita mudah saja meng-share-nya, kita mudah saja menguploadnya, tetapi kita tidak melihatnya secara detail, kita tidak melihatnya secara kritis. Ternyata informasi yang kita kirim penuh dengan kebencian. Bahkan informasi yang kita kirim adalah informasi hoax atau bohong. Dan lebih parahnya lagi, informasi yang kita kirim adalah informasi yang penuh dengan fitnah atau kebohongan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita yang bermedia sosial malah kita lupa bagaimana bersikap yang baik, bagaimana kita sebagai umat Islam, sebagai generasi milenial yang seharusnya mampu memberikan contoh terhadap orang-orang di sekitar kita, malah kita menebarkan informasi yang buruk, kita malah menebarkan kebencian, kita malah menebarkan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak wajar. Oleh sebab itu, dalam generasi milenial ini, kita harus mampu senantiasa memberikan informasi-informasi yang bagus. Kita harus senantiasa memberikan kenyamanan. Kita harus senantiasa menebarkan informasi-informasi dakwah dengan lemah lembut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga para generasi milenial kedepannya harus lebih baik, harus lebih cakap ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial ini menjadikan kita masuk ke nerakanya Allah. Tetapi ubahlah mindset kita, ubahlah upaya kita, kebiasaan kita. Media sosial ini seharusnya yang mampu membawa kita menuju ke surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi ilmu-ilmu pengetahuan, berbagi ilmu-ilmu fikih mengenai ibadah. Selagi tidak menyakiti orang lain, maka berilah pertolongan, berilah informasi pengetahuan menggunakan media-media sosial. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.